Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dalam bentuk video yang berjudul Konsep dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia, di mana di video kami ini kami berjumlah 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Surya Rahmadani, yang kedua teman saya Elmi Syahdia Siregar, yang ketiga teman saya Ida Royani. Di sini langsung saja akan saya bacakan hasil makalah kami. Dari daftar isi akan saya bacakan dulu sekilas. Yang pertama ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 itu pendahuluan disusul dengan latar belakang. Lalu bab 2 ada pembahasan disusul dengan yang pertama pengertian hak asasi manusia, dan yang kedua sejarah perkembangan hak asasi manusia, dan ketiga macam-macam HAM, yang keempat asas-asas hak asasi manusia, dan yang kelima pelanggaran dan pengadilan HAM, serta yang keenam sejarah perkembangan HAM yang ada di dunia. Dan dilanjutkan dengan bab ketiga yaitu penutup, disusul dengan kesimpulan. Selanjutnya diisi dengan daftar pustaka. Langsung saja di sini akan kami presentasikan yang masuk ke bab 2 yaitu pembahasan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau sering disingkat sebagai HAM diartikan dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan dibawa sejak lahir serta merupakan pemberian Tuhan Maha Pencipta. Berdasarkan rumusan di atas dapat ditegaskan HAM mengandung beberapa unsur penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak dasar atau hak pokok, yang kedua dimiliki setiap manusia, yang ketiga dibawa sejak lahir, dan yang keempat anugerah Tuhan. Secara umum para ahli juga sepakat bahwa nilai-nilai inti HAM ini bersifat universal. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Anda tidak dapat kehilangan hak-hak kami, sama seperti Anda tidak dapat berhenti menjadi manusia. Yang kedua, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Hingga sudah sejak lama orang memperjuangkan pengakuan akan adanya hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi itu mula pertama dianjurkan oleh agama Islam, sebab dalam kitab suci Al-Quran diakui adanya hak asasi. Antara lain yaitu yang pertama persamaan derajat manusia, yang kedua jaminan atas hak milik, yang ketiga jaminan atas hak hidup, dan yang ketiga macam-macam hak asasi manusia. Menurut The International Bill of Human Rights, HAM dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama hak-hak asasi pribadi, yang kedua hak-hak asasi bidang ekonomi, yang ketiga hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang keempat hak asasi bidang politik, yang kelima hak asasi bidang sosial dan kebudayaan, dan yang keenam adalah hak asasi bidang prosedur peradilan. Yang keempat akan dipresentasikan oleh teman saya selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Ida Royani. Saya sebagai pemateri akan membacakan tentang hak asasi manusia yang nomor 6, sejarah perkembangan hak asasi manusia yang ada di dunia. Yang pertama, hak asasi manusia di Yunani. Yang kedua, hak asasi manusia di Inggris. Yang ketiga, hak asasi manusia di Amerika Serikat. Yang keempat, hak asasi manusia di Perancis. Yang kelima, hak asasi manusia oleh PBB. Yang keenam, hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: hak-hak asasi pribadi, hak-hak asasi ekonomi, hak-hak asasi politik, hak-hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan. Kesimpulannya, hak asasi manusia dapat diartikan dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir, serta merupakan pemberian Tuhan yang Maha Pencipta. Dalam menegakkan, ada instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional, termasuk dalam instrumen nasional diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, di Indonesia telah ditetapkan Pengadilan Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, khususnya terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat, dan ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Ranham di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan tentang makalah, konsep, dan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Dan saya tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.